adik-adik. Halo Lause. Nah, Kira-kira gimana kabarnya nih baik Lause? dong. Yang di rumah juga gimana adik-adik? kabarnya? Nah sebelum kita mulai kita mau kenalin diri dulu nih Lause. Betul, karena kita biasanya di kelas kecil. Iya, ini Lause siapa namanya nih? Nah, Lause namanya Felicia. Nah kalau Lause? aku Lause Yurika. Yuk sebelum kita mulai kita mau doa dulu ya Lause. Ya, betul. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, kita mau nyanyi lagu apa Kita nih, mau nyanyi Lause? lagu pertama nih. Kita mau nyanyi Allahku besar. Wah itu pasti Kuat bisa deh dan anak-anak. perkasa. Pasti tahu ya. Tahu. Kita Yuk, semua bangkit semua berdiri ya. berdiri, yang semangat. Kita pakai gaya juga Lause. Iya, ikutin gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Pas oh harus Undangnya gerak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ayo, udah capek belum? Belum ya, masa baru satu lagu udah Baru satu lagu capek. Lause. Nah, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Lause? Kita mau nyanyi lagu Terima Kasih. Terima kasih apa nih? Banyak nih lagu terima kasih ya. Sebenarnya kita mau terima kasih sama Tuhan tuh apa aja sih Lause? Buat kesehatan. Kesehatan. Terus kita bisa sekolah. Sekolah. Hari ini kita bisa sekolah minggu. Hari ini bisa makan. Betul, Bisa bisa ketemu. bisa bangun pagi hari. Iya, sehat Lause. Betul. Nah sebenarnya banyak banget banyak Lause. banget. Kalau dihitung ada berapa Lause? nggak terhitung Lause. Nah makanya ini lagunya Banyak bilangnya terima kasih 1000. Iya, Padahal banyak mungkin ya. lebih dari 1000 ya. Lebih. Lebih ya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Ayo. Bila bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Sekali lagi ya. Ya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke, adik-adik boleh duduk, atur napas, boleh minum dulu. Nah sebenarnya kita mau apain Sebentar Lause? lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita siapin hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Lause bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semua.
dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau duduk diam dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin Lause yang akan membawakan firman dan juga kami Tuhan, anak-anak, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dari hati kami yang terdalam. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ada seorang anak namanya Kenny, kelas 5 SD. Kenny ini suatu hari di dalam kelas, gurunya kasih tahu sama semua anak-anak di kelasnya, minggu depan kita akan dapat kesempatan ketemu dengan presiden. Wow, Kenny senang sekali mendengarnya. Hah, ketemu presiden? Wow, kesempatan yang langka banget. Bener anak-anak. Jadi selausenya, gurunya benar-benar mempersiapkan semua anak-anak untuk pertemuan minggu depan. Dikasih tahu bahwa anak-anak harus baris, dikasih tahu bajunya harus pakai semua baju seragam batik, harus rapi, sepatu juga harus bersih, semuanya. Termasuk nanti pada saat menyatakan pertanyaan gitu ya kepada presiden, itu diatur semuanya. Wah, Kenny seneng banget. Selama seminggu itu Kenny di rumah terus latihan mengajukan pertanyaan nanti bagaimana gitu ya. Nah, sehari sebelum besoknya mau ketemu presiden, wah Kenny udah buka lemarinya, cari bajunya, baju seragamnya, dilihat lagi kusut nggak ya bajunya ya, terus sepatunya udah bersih belum semuanya. Wah, terus kemudian keluarin lagi catatannya. Besok mesti ngapain ya? Oh, mesti baris. Oh, mesti nanti ngajuin pertanyaan ke Bapak Presiden, ngomongnya gimana? Bla bla bla. Wah, siap-siap semua. Mau tidur aja susah anak-anak. Wah, gak tenang gitu ya. Excited ya. Nah, besok pagi-pagi Kenny udah mau berangkat pagi-pagi. Bilang sama Papa, Papa, Kenny gak mau telat nih. Harus pagi-pagi harus jalan. Oke, kata Papa. Terus, wah udah langsung pagi-pagi udah ke sekolah, udah standby Kenny. Berangkat sama semua teman-teman ke istana ya. Terus singkat cerita, Kenny berhasil ketemu dengan presiden, foto bareng. Wah, seneng banget ya Kenny ya, pengalaman yang luar biasa. Nah, Lause mau nanya nih kepada anak-anak, kenapa ya Kenny begitu cemas-cemas senang nih kalau mau ketemu presiden ya? Dan dia harus mempersiapkan semuanya luar biasa. Iya, karena presiden orang nomor 1, sangat penting di Indonesia. Ya, berkuasa di Indonesia. Kenny nggak boleh bikin malu, benar ya anak-anak ya? Dia nggak mau bikin malu, pokoknya dia harus tampil hebat ya di depan presiden ya. Dan harus hormat, ngomongnya nggak boleh sembarangan, nggak boleh makan permen karet ya lagi ngumpul di sana, nggak boleh. Pokoknya harus benar-benar serius sopan. Apa bedanya anak-anak? Presiden sama Tuhan, mana yang lebih besar kuasanya? Ya pasti Tuhan ya. Kenapa Tuhan lebih besar kuasanya? Tuhan adalah pencipta segala alam semesta. Tuhan juga yang sudah menebus kita dari semua dosa kita. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Kalau kita mau ketemu presiden aja hormat begitu, apalagi sama Tuhan. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita itu harus benar-benar hormat. Dan bagaimana kita menyembah Allah pun harus benar-benar hormat. Nah, mungkin anak-anak tanya, gimana caranya dong Lause menyembah Allah dengan benar, dengan hormat? Tuhan sudah memberikan 10 perintah Allah, dan 4 dari 10 perintah itu adalah tentang cara menyembah Allah. Jadi anak-anak menyembah Allah pun harus sesuai perintahnya. Bangsa Israel setelah 3 bulan keluar dari tanah Mesir melalui perjalanan yang luar biasa ya anak-anak ya. Nah, sampailah di Gurun Sinai. Mereka berkemah di sana. Ya. Nah, suatu hari Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai.
Ya, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Ya, Tuhan bilang sama Musa, bilang sama bangsa Israel bahwa kalau mereka benar-benar menghormati ya aku dan mengikuti perintahku, ya, maka mereka akan menjadi harta kesayanganku dan bangsa Israel akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, ya, bangsa yang kudus, gitu ya. Nah, wah, Musa begitu mendengar itu, anak-anak, Musa turun ya gunung dan memberitahukan ke semua bangsa Israel tentang perintah Tuhan. Bangsa Israel bilang apa? Bangsa Israel bilang, ya, segala firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan akan kami jalankan. Itu janjinya. Oke? Kemudian Musa setelah mendengarkan itu, Musa kembali ke atas gunung dan dia menyampaikan lagi kepada Tuhan tentang apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan kemudian mengatakan satu hal kepada Musa. Sekarang, ya, kamu minta lagi sama mereka untuk menyucikan diri, ya, menyucikan diri, karena nanti 3 hari dari sekarang aku akan datang, ya, aku akan datang, ya, dalam awan yang tebal. Ya, jadi Tuhan luar biasa ya, Tuhan yang begitu kudus, suci mau datang nih, ya, mengunjungi umatnya, supaya umatnya bisa melihat luar biasanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan memberikan perintah itu kepada Musa. Musa segera ya kasih tahu ke semua bangsa Israel, sucikan diri, pakaiannya harus dicuci, ya. Dan nanti bagaimana kalau pas Tuhan datang pada hari itu, gak boleh dekat-dekat ke gunung itu, ya. Nah, kemudian benar anak-anak, di hari ketiga, ya, benar-benar ada awan yang tebal datang di atas gunung. Bunyi halilintar luar biasa menggelegar, ya. Kemudian ada api, ya, dengan asap yang membumbung tinggi. Wah, bangsa Israel nggak berani mendekat ya ke gunung itu. Semuanya diem, gitu ya, dan menyaksikan keluar biasaan ini, gitu ya. Gentar anak-anak. Nah, kemudian Tuhan memanggil Musa untuk ke atas, gitu ya. Dan di sana anak-anak, ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa, ya, untuk benar-benar, ya, menaati semua perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan tentang 10 perintah Allah kepada Musa di sana juga, ya. Memberitakan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian Musa turun, ya, dari gunung itu, dan kemudian dia juga membacakan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel dan mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Bangsa Israel, ya, pada hari itu, ya, mengadakan upacara perjanjian dengan Tuhan. Ya, mereka menyembelih lembu-lembu yang terbaik, ya, darahnya dicurahkan, ya, sebagai wujud perjanjian mereka sama Tuhan, bahwa mereka mau menjalankan segala firman Tuhan. Itu janji mereka kepada Tuhan. Nah, kemudian Musa naik kembali ke atas gunung, ya, dengan beberapa orang Israel, ya, naik ke atas juga sama Joshua. Ya. Nah, tapi orang-orang tua yang dibawa oleh Musa tidak ikut naik sampai ke puncak gunung, hanya Musa yang naik ke atas. Di sana Musa bersama-sama Tuhan selama 40 hari. Berdiam, ya, bersama Tuhan dalam kemuliaan Tuhan, ya. Karena Tuhan mau memperlihatkan sebenarnya kepada bangsa Israel bahwa betapa kudusnya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel, dan bahwa Tuhan percaya kepada Musa untuk menjadi pemimpin mereka, ya. Jadi anak-anak bisa lihat bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel dan juga kita anak-anak, ya. Jadi Tuhan yang sudah begitu kudus, ya, mau
ya, mengasihi kita, ya, mau sungguh-sungguh menebus kita dari dosa kita. Kita sudah merayakan Paskah, anak-anak. Ya, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Kita jangan sia-siakan kesempatan ini, anak-anak. Kita harus benar-benar menghormati Tuhan kita. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Allah kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah setiap saat pada saat kita mau ibadah sekolah minggu, kita harus sungguh-sungguh. Tidak main-main lagi. Ibadah sekolah minggu dimulai, kita sungguh-sungguh mengikuti dari awal sampai akhir. Tidak main HP. Pada saat pembacaan firman benar-benar baca. Pada saat diminta berdoa benar-benar berdoa. Pada saat memuji Tuhan benar-benar sungguh-sungguh memuji Tuhan. Termasuk persembahan. Ya, anak-anak. Setiap hari kita mau hidup dalam Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Keluaran 24 ayat 3. Mari kita sama-sama baca dan menghafalkannya. Keluaran 24 ayat 3. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sekali lagi ya. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ini merupakan janji bangsa Israel kepada Tuhan untuk senantiasa menjalankan firman-Nya. Demikian juga merupakan janji kita anak Tuhan untuk menjalankan perintah-Nya. Sekarang mari sama-sama kita mau tutup dalam doa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan kami sudah ikuti semua ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau, sungguh-sungguh menghormati Engkau. Ya Tuhan, kami anak-anak mau belajar supaya lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong pimpin kami anak-anak dari hari ke hari. Sebagai anak Tuhan, kami mau menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau terus berjanji kepada Tuhan untuk menjalankan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita sampai di sini. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat beraktivitas. Salam. Nah, udah denger kan firman Tuhannya? Pasti udah pada dengar Lause. Nah, anak-anak yang baik itu yang dengerin firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan Lause. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi satu lagu Lause. Lagu apa Lause? Bahwa Tuhan itu baik. Bisa tebak gak Lause lagu apa Lause? Oh, banyak ini mah lagunya. Pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya pasti God is so good. Nah, benar tuh. Ayo kita nyanyi lagu sama-sama ya. Yuk, begitu diri yuk. God is so good. Yuk, kasih jempolnya. God is so good. God is so good. He's so good to me. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Baik banget ya sama Baik kita. banget, tapi gak Tumi doang dong. Tuh siapa lagi lah? Tuh semuanya. Wah iya benar, buat semuanya Tuhan Yesus Betul. baik banget. Baik banget. Nah sebelum mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipat Kita berdoa. tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Tuhan, biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan, tolong berkati kami dimanapun kami berada. Menjadi anak-anak yang taat dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadahnya udah selesai nih langsung. Iya, tapi kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, dadah. Tuhan Yesus memberkati, dadah. Jawabnya ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman semua, siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, dia itu Allah.